Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat. Kesempatan ini kami masih bisa menyertai saudara-saudaraku sekalian yang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan dakwah dalam perspektif moderasi beragama. Saudara sekalian, saya berharap apa yang saya sampaikan melalui video ini bisa dijadikan referensi atau bisa dijadikan acuan dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan moderasi beragama. Karena moderasi beragama saat ini menjadi sesuatu yang selalu diperbincangkan eh, di kalangan perguruan tinggi, di kalangan masyarakat, di kalangan masyarakat agamawan, dan juga ini menjadi satu kebijakan dari Kementerian Agama begitu pentingnya tentang moderasi beragama di era saat ini. Saudara sekalian, mari kita eh, lihat beberapa tayangan ini yang terkait dengan moderasi beragama dalam di era digital ini dalam perspektif moderasi beragama. Kita awali yang pertama satu ayat Al-Quran yang termaktub tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Saya kira ayat ini cukup populer ketika kita membicarakan tentang moderasi beragama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi yang kita perhatikan di sini ada ungkapan atau lafaz umatan wasato. Ini selalu diartikan sebagai umat yang tengah-tengah, tengah-tengah. Tapi di beberapa ayat diterjemahkan menjadi umat yang adil dan umat yang pilihan. Jadi kita agar menjadi umat yang adil dan umat yang tengah-tengah itu ya umat yang adil dan menjadi umat pilihan. Nah, dari ayat tadi coba kita lihat tentang apa itu umat yang tengah, umat yang adil atau umat pilihan itu seperti apa. Tetapi dalam beberapa konteks kekinian, ayat itu dicoba ditafsir menjadi moderasi beragama. Meskipun moderasi beragama istilah itu sudah muncul beberapa waktu lalu, atau mungkin beberapa kurun waktu sudah ada istilah-istilah yang muncul tentang moderasi beragama. Terus kalian, moderasi beragama atau moderasi dulu menurut Kamus Bahasa dalam KBBI itu adalah artinya pengurangan kekerasan atau juga penghindaran keekstriman itu dalam KBBI. Kalau dalam bahasa Latin moderat itu tidak lebih dan tidak kurang, itu dalam istilah Latin. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah core, inti, esensi atau standar etika, jadi ada core. Kemudian kalau dalam bahasa Arab kita kenal ada wasat atau wasatiyah, tengah-tengah, iktidal, adil. Maka kalau kita perhatikan di dalam buku putihnya Kementerian Agama yang diterbitkan oleh Balitbang Kementerian Agama, moderasi beragama itu didefinisikan atau diartikan adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip yang adil dan mentaati konstitusi sebagai eh, kesepakatan kita berbangsa. Jadi ada beberapa unsur ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam buku putih Kementerian Agama itu di situ moderasi beragama
difahami, diartikan atau definisikan adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama ini dengan cara mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan, berlandaskan prinsip-prinsip yang adil dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Jadi di situ moderasi beragama dikaitkan dengan konstitusi yang kita miliki, yang kita pegang bersama-sama, yaitu konstitusi di negara kita. Jadi lawan kata dari moderasi atau berlebihan atau dalam istilah lain namanya tataruf ya. Tataruf yaitu mengandung makna ekstrim ya. Jadi moderasi itu lawan kata dari ekstrim, radikal, eksesif ya. Kalau kata ekstrim itu berarti berbuat keterlaluan, ya, berbuat yang terlalu. Kemudian juga ekstrim itu diartikan pergi dari ujung ke ujung. Jadi ketika orang pergi dari ujung ke ujung itu juga namanya ekstrim. Kemudian berbalik memutar. Jadi orang yang berjalan kemudian berbalik memutar itu juga namanya ekstrim. Kemudian mengambil tindakan atau jalan sebaliknya, berlawanan, itu namanya ekstrim. Jadi ekstrim didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Ada terjemahan paling keras ini. Ini tambahan ya dari istilah-istilah yang coba kita pahami. Jadi di sini moderasi beragama itu dipahami sebuah sikap beragama yang seimbang antara pengalaman, pengamalan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan, namanya inklusif. Nah, keseimbangan antara eksklusif yaitu pengalaman agama kita kemudian diikuti dengan penghormatan kepada praktek agama lain yang berbeda keyakinan yang inklusif itu, maka keseimbangan atau jalan tengah dalam praktek beragama ini akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim atau sikap yang berlebihan, sikap yang fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti yang telah disyaratkan sebelumnya bahwa moderasi beragama itu adalah merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama atau kutub ultra konservatif atau ekstrim kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrim kiri di sisi lain. Jadi di sini moderasi di sini adalah mengambil jalan tengah, umatan wasat tadi, umat yang tengah-tengah itu yang pada prinsipnya adalah kita boleh menjalankan agama apa yang kita lakukan sesuai di perintah-perintah agama di satu sisi, tapi di sisi lain kita harus diwajibkan atau diharuskan untuk memberikan penghormatan kepada praktek agama lain yang berbeda keyakinan. Ataupun juga ketika kita berbeda dengan sesama kita, praktek-praktek agama dengan kelompok lain, kita memberikan penghormatan. Itu juga bagian dari moderat dalam beragama. Misalkan Muhammadiyah, NU yang saling menghormati dalam praktek-praktek beribadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka, tapi di situ ada penghormatan. Itu adalah juga bagian dari moderasi beragama sebagaimana yang dimaksudkan ini. Saudara sekalian, prinsip-prinsip moderasi beragama itu yang pertama adalah kemanusiaan ya, qudwatiyah, kemanusiaan. Jadi mengutamakan kemanusiaan. Yang kedua adalah kemaslahatan umum, islah. Itu sebagai prinsip ya. Jadi kemaslahatan umum itu menjadi variabel penting, menjadi hal yang penting terkait dengan prinsip beragama, termasuk juga kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah iktidal atau adil. Ini adil. Kemudian yang keempat adalah berimbang, tawasud, tawazun. Yang kelima adalah taat konstitusi, adalah syura musyawarah. Yang keenam adalah komitmen kebangsaan atau watoniyah. Yang ketujuh penghormatan terhadap tradisi muwatonah. Kemudian yang kedelapan anti kekerasan. Dan yang kesembilan adalah toleransi. Jadi prinsip-prinsip moderasi beragama sebagaimana yang ditulis dalam buku putih Kementerian Agama tentang moderasi beragama itu adalah paling tidak ada 9 hal. 9 hal mulai dari kemanusiaan, kemaslahatan umum, keadilan, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap tradisi, anti kekerasan, toleransi. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip yang harus dikembangkan, yang harus menjadi bagian dari kita bersikap, yaitu agar kita menjadikan kita sebagai orang yang moderat. Nah,
bagaimana kebijakan moderasi beragama itu? Kalau kita perhatikan dokumen-dokumen ya dalam dokumen-dokumen kebijakan itu bahwa penguatan moderasi beragama dalam RPJMN itu mulai 2020 sampai 2024 eh, rencana pembangunan jangka menengah nasional itu di situ ada 5 ya, ada 5 kebijakan ya. Yaitu yang pertama adalah penguatan cara pandang. Jadi penguatan cara pandang ya, penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama ya. Itu jalan tengah. Jadi di situ sikapnya penguatan ya, penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama itu eh, pada jalan yang tengah ya. Itu yang menjadi arah kebijakan. Yang kedua adalah penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Jadi harmonisasi antar umat beragama itu menjadi penting yang kemudian menjadi arahkan dalam konteks moderasi beragama. Yang ketiga adalah penyelarasan antara realitas agama dengan budaya. Jadi di situ ada penyelarasan antara realisasi tentang relasi agama, keterkaitan dan relasi agama dan budaya. Jadi sekali lagi arah kebijakan yang ketiga adalah penguatan dalam rangka penyelarasan relasi agama dengan budaya. Kemudian arah yang keempat adalah di situ peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Ini yang kemudian nanti akan diambil alih atau menjadi core-nya dari Kementerian Agama. Kemudian yang kelima adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini menjadi arah kebijakan penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam ini pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan memperkuat moderasi beragama itu selalu didasarkan pada bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, tapi bukan pula negara Indonesia itu berdasarkan agama. Jadi kalau kita bicara relasi agama dan negara itu selalu ada 3. Yang pertama namanya integralistik, bahwa sebuah negara itu berdasarkan agama. Yang kedua adalah saling mengambil atau mungkin simbiosisme, dan yang ketiga sekularisasi. Lah, kebetulan di Indonesia itu adalah kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Kita itu menjadi negara di mana agama menjadi instrumen penting dalam kehidupan beragama. Maka agama dalam pengambilan kebijakannya, jadi dalam studi kebijakan itu memerankan bahwa agama itu menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dari negara. Tapi meskipun kita bukan negara, meskipun kemudian dalam konstitusi kita juga ada tentang kebijakan-kebijakan tentang agama, termasuk dalam undang-undang ya, undang-undang dasar, kemudian di pasal 29, kemudian juga di beberapa ayat dan pasal di dalam undang-undang dasar atau undang-undang lain. Kemudian juga negara kita juga di situ berorientasi ya, meskipun tadi bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama itu terintegrasi, nilai-nilai agama itu terintegrasi dalam setiap kebijakan dalam kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan atau dalam negara. Ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi nilainya yang diambil. Saudara sekalian, bagaimana sih sesungguhnya moderasi beragama di era disrupsi digital itu? Kalau kita perhatikan di beberapa survei, salah satu survei nasional dari PPIM UIN Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial. Jadi ini hasil dari survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menunjukkan bahwa internet itu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas intoleransi pada generasi milenial. Maka siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet, mereka lebih moderat dibandingkan dengan yang memiliki internet. Ini bisa dibandingkan pesantren yang di situ tidak memiliki akses internet
kemudian tidak diperbolehkan untuk handphone dan sebagainya, maka di situ menunjukkan bahwa mahasiswa atau siswa itu adalah sangat moderat. Berbeda dengan orang yang selalu memanfaatkan internet itu kemudian menjadikan satu bagian mereka adalah ada memiliki kecenderungan yang intoleransi. Kemudian mahasiswa dan siswa yang memiliki akses internet yang sangat besar yaitu sebanyak 84% ya, dan 15,0% siswa tidak memiliki akses internet. Jadi di sini karena kalau kita lihat bahwa 84,94 itu mahasiswa dan siswa itu ternyata mereka memiliki akses internet. Yang tidak memiliki hanya 15 sekian persen. Nah, generasi milenial itu lebih mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama ketimbang mereka belajar agama langsung kepada gurunya atau kepada ustadz atau kepada yang lain. Maka ada sebanyak 54,37% mahasiswa itu belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik melalui media sosial, blog, website, melalui TikTok, melalui Realme dan sebagainya. Di situ lebih banyak mereka menyerap agama itu, ada 54,37%. Mereka belajar agama itu melalui internet dan sebagainya. Nah, mengapa TI dan informasi digital sangat penting ya? Jadi mengapa itu penting ya? Karena media digital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif, melibatkan peran manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Ini salah satu hal yang saya kira menjadi perhatian kita bersama. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah akses internet yang tidak memiliki aturan baku. Ini layaknya pasar bebas. Siapa saja dapat menuliskan informasi apapun, bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasi menjadi konsumsi secara luas. Jadi di sini internet itu betul-betul menjadi pasar bebas. Tergantung siapa yang akan siapa akan menuliskan apa ini. Kemudian juga keberlimpahan sumber informasi sehingga di situ tidak ada seleksi. Sehingga orang-orang yang tidak kritis terhadap informasi sumber informasi itu orang kemudian terhegemoni terhadap informasi-informasi yang mereka terima, khususnya adalah pada generasi Z ini saya kira banyak digemari tentang itu. Kemudian yang keempat adalah ada perubahan preferensi sumber informasi keagamaan. Seperti ini tentu berdampak pada pemahaman konsep saleh dalam beragama, kesalehan dalam beragama. Bagi generasi konvensional, sholah itu mungkin dilekatkan pada umat beragama yang rajin datang ke rumah ibadah, sholat, rajin ke masjid, berjamaah itu dianggap sholah. Tetapi belum tentu kemudian kesolehan itu bagi generasi milenial itu tidak difahami sesuatu yang konvensional seperti itu. Mereka punya makna sendiri, punya pemahaman sendiri terkait dengan kesalehan itu. Nah, kemudian yang kelima, jadi revolusi digital juga mempengaruhi pola membaca masyarakat. Jadi masyarakat cenderung menyukai judul-judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Jadi kebanyakan masyarakat langsung percaya isi konten-konten yang terdapat dalam berita tanpa melakukan verifikasi. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak berita-berita tentang hoax yang terjadi di mana-mana. Di broadcast WA atau mungkin di TikTok atau banyak sesungguhnya yang menggambarkan menginformasikan banyak berita-berita yang bersifat hoax dan itu sering juga langsung dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang keenam adalah konten-konten keagamaan yang radikal dan ekstrim menjadi mudah mereka konsumsi tanpa ada konsultasi dengan otoritas-otoritas keagamaan tradisional yang ada. Akibatnya pemikiran keagamaan sebagian kelompok milenial itu cenderung radikal dan ekstrim. Jadi orang kemudian ketika podcast konten-konten keagamaan kita lihat itu banyak juga yang radikal dalam arti ekstrim itu berlebihan dalam memberikan informasi. Meskipun ya semuanya itu adalah bagian dari tafsir ya. Jadi agama yang otentik tentu ya sudah berlalu, tapi kemudian agama yang kita yakini ini tentu lebih banyak terkait dengan tafsir ya. Tafsir tergantung siapa yang menafsirkan. Nah kemudian kalau siapa yang menafsirkan terkait dengan siapa yang memiliki otoritas. Ini yang menjadi persoalan.
Yang ketujuh adalah pembentukan otoritas keagamaan dalam kelompok milenial ini dapat dibangun berdasarkan pada pembentukan otoritas keagamaan yang non-tradisional. Jadi artinya apa? Orang yang memiliki otoritas keagamaan di kalangan milenial, di kalangan pengguna cyber ini atau pengguna internet itu tidak lagi sebagaimana yang dulu generasi-generasi saya, generasi bapak saya, generasi kakek saya adalah orang yang memiliki otoritas keagamaan itu selalu dilihat dari kemampuan mereka memahami sebuah kitab, memahami sebuah apa buku-buku referensi-referensi, tidak hanya berkutat pada ucapan atau oral saja, tapi juga terkait dengan pemahaman dalam kegiatan harian tentang tingkat kesalahan dan sebagainya. Nah, ini problem-problem terkait dengan ini terkait dengan mengapa teknologi informasi dan informasi digital itu sangat penting ketika kita memahami tentang moderasi beragama tadi. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan kepada apa sih moderasi dakwah. Jadi katanya sudah moderasi beragama, sekarang kita apa moderasi dakwah itu? Kita awali dari Quran surat An-Nahl ayat 125 dan ayat ini saya kira juga sudah cukup populer bagi para aktivis dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, bil hikmah, dan juga dengan mau'idil hasanah, pelajaran yang baik, wajadilhum, dan berdiskusilah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini mendorong kita itu mengajak kepada manusia ke jalan Tuhan, ke Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang ke dalam agama kita Islam itu dengan hikmah yang selalu diartikan sebagai pengetahuan, dan juga mau'idil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian juga kita berdiskusilah, tapi berdiskusi dengan yang baik pula. Karena pada dasarnya adalah siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang disesatkan itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengira-ngira saja, ini jalan sesat, ini jalan yang mendapatkan petunjuk, itu yang tentu itu yang kita cari dalam perdebatan-perdebatan itu. Tetapi prinsipnya adalah kita hanya menyampaikan masalah, kemudian siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, itulah Allah yang memahami, yang tahu. Meskipun disebutkan, meskipun sampaikan beberapa ayat. Nah, apa itu moderasi berdakwah? Jadi moderasi berdakwah itu dalam pandangan Yusuf Qaradawi adalah atau mereka mengenal istilah dengan al-wasatiyah al-dakwah, yaitu sebuah pandangan dan sikap orang yang berdakwah itu selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksudkan tidak mendominasi pikiran dan juga tidak mendominasi sikap seseorang. Ini pandangan dari Yusuf Al-Qaradawi dalam buku tentang fikih dakwah yang terbit tahun 2007. Jadi di situ gambarnya adalah, jadi dakwah itu ya perlu moderasi. Jadi moderasi seperti apa? Jadi mereka adalah berpandangan bahwa ketika mereka berdakwah itu selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang tadi berseberangan. Ini saya kira penting untuk difahami. Nah, moderasi beragama, kalau dalam beberapa literatur kita menemukan sebuah definisi bahwa moderasi dakwah adalah suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai. Jadi di situ adalah sikap dakwah yang memberi nilai atau aspek yang berseragam, berseberangan bagian tertentu, tidak lebih dari porsi yang semestinya, tidak menghakimi, memanusiakan, memuliakan manusia, serta hidup rukun, damai dalam keragaman. Jadi di situ ajaan atau konten-konten dakwah itu selalu mereka ingin memberikan nilai-nilai, ya, apabila ada yang berseberangan dan sebagainya, tidak menghakimi, kemudian memanusiakan manusia, memuliakan,
serta berusaha untuk menciptakan kerukunan dalam keragaman itu. Itu eh, definisi yang selalu dipahami dalam beberapa literatur. Nah, karakteristik moderasi dalam dakwah ya. Yang pertama adalah pesan-pesan yang disampaikan itu selalu mengandung unsur kebenaran. Jadi jangan sampai kemudian hoax itu ya. Jadi kalau kita berdakwah dalam konteks moderasi itu adalah pesan-pesan yang disampaikan itu harus mengandung unsur kebenaran. Bukan mengandung cerita-cerita yang bersifat hoax atau berita-berita yang palsu atau konten-konten yang di situ tidak sesuai dengan khususnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah selalu membawa pesan perdamaian. Jadi selalu membawa pesan perdamaian. Jadi kalau kita moderasi ya, kalau moderasi dalam berdakwah itu tentu selalu membawa pesan-pesan perdamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai universal itu karena pada prinsipnya bahwa nilai-nilai universal itu adalah karena ini penting ya, karena ini penting nilai universal tentang kejujuran, kebenaran, ada perdamaian, manusiakan manusia itu adalah bagian dari hal yang bersifat universal. Sehingga saya kira kalau di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang selaras dengan nilai universal seperti hak asasi manusia, kemudian tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membenci orang lain dan sebagainya. Itu adalah salah satu nilai-nilai yang bersifat universal. Yang keempat adalah memberikan kemudahan bagi penerima pesannya. Jadi sekali lagi yang keempat adalah memberi kemudahan bagi penerima pesan. Jadi ya kalau kita mau berdakwah ya harus kita memberikan pesan-pesan yang mudah diterima. Kemudian mengapresiasi perbedaan. Ini yang saya kira kelima itu yang jarang kemudian dimiliki oleh orang. Kemudian para pelaku dai atau pelaku dakwah atau dai itu selalu merasa dia yang paling benar. Nah inilah yang kadang-kadang itu menjadi awal problem adanya terkait dengan kekerasan ataupun juga dengan permusuhan atau konflik dan sebagainya yang dilandasi pada agama. Sedangkan prinsip ini saya kira penting untuk difahamkan kepada siapa pelaku dakwah bahwa kita harus mengapresiasi perbedaan, apalagi di agama. Agama antar kelompok, antar ormas selalu di situ ada perbedaan, tetapi perbedaan-perbedaan itu bukan menjadikan alat untuk saling mengusir, tapi justru itu diapresiasi karena itu perbedaan. Nah, prinsipnya apa moderasi dalam berdakwah itu? Yang pertama adalah memberi keteladanan sebelum berdakwah. Jadi di situ dakwah itu tadi seperti dalam Quran surat An-Nahl 125 tadi adalah di situ mauidil hasanah nasihat yang baik, kemudian pelajaran yang baik itu adalah di situ ada keteladanan. Bahkan Nabi sendiri menggambarkan bahwa Nabi sebagai tauladan itu ya kita contoh, kita lihat, kita tiru, kita ibad Nabi bahwa Nabi sebagai teladan. Yang kedua adalah memikat hatinya sebelum memberikan pesan-pesan dakwah atau nasihat-nasihat. Jadi dari hati ke hati dulu, yang memikat hatinya. Di situ ada kesamaan, ada satu frekuensi dulu sebelum kita memberikan pesan dakwah. Kalau tidak satu frekuensi, nanti kita kasih pesan-pesan dakwahnya, kita kasih nasihat-nasihat terkait dakwah ya, mereka pasti akan melakukan penolakan. Yang ketiga adalah mengenalkan ajaran Islam sebelum memberi beban. Mengenalkan ajaran Islam sebelum memberi pembebanan. Dan pembebanan, kalau toh nanti kemudian di pembebanan itu adalah secara bertahap. Ini saya kira juga dicontohkan oleh Nabi dalam beberapa kasus. Yang keempat adalah memudahkan. Jadi dakwah itu memudahkan, bukan menyulitkan. Kemudian yang keenam adalah yang kelima adalah membesarkan hati sebelum menjelaskan ancaman bagi pelanggarnya. Jadi di situ membesarkan hatinya, memberikan harapan, memberikan kabar gembira sebelum mereka memberikan ancamannya, itu harus begitu. Kemudian yang keenam adalah memahamkan, bukan mendikte, memahamkan, bukan mengajari, mendikte, kemudian sedikit-sedikit surga, sedikit masuk neraka, ini dosa sedikit-sedikit dan macam. Maka perlu ada memahamkan. Kemudian mendidik bukan menghardik. Ini saya kira penting juga. Merangkul bukan mukul. Nah, istilah-istilah ini sudah muncul. Nah, maka prinsip-prinsip moderasi beragama ini saya kira penting untuk difahami ya. Jadi karena ini adalah bagian dari kita ketika berdakwah itu strategi inilah yang saya kira lebih efektif, bisa mudah diterima.
isu-isu yang mendorong perlunya moderasi berdakwah. Jadi ada beberapa isu ya. Kalau kita lihat yang muncul di masyarakat atau mungkin di ruang cyberplace ya atau cyber space itu ada beberapa hal yang mendorong adanya perlunya moderasi dakwah. Yang pertama, adanya politisasi ayat-ayat tertentu dijadikan dasar untuk menebar permusuhan, menebar kebencian. Bahkan ayat Al-Quran dipakai pembenar untuk memusuhi negara. Ini banyak kita lihat di dai-dai karena ini tidak selaras sejalan dengan kebijakan pemerintah atau dengan para penyelenggara negara ini, sehingga ayat-ayat yang ada itu dipakai digunakan untuk menebar permusuhan, kebencian. Bahkan ayat-ayat itu dipakai sebagai pembenar. Ini pembenar apa? Pembenar untuk memusuhi negara. Ini saya kira juga banyak kita lihat di beberapa percakapan di dunia maya begitu. Kemudian yang kedua lah adanya forum khutbah, ya ceramah. Itu berisikan tentang provokasi, ada ujaran kebencian, baik itu terhadap individu ya, atau perorangan, karena mungkin ustadz ini tidak sejalan dengan ustadz ini sehingga mereka saling menyerang antar ustadz, kemudian juga menyerang kelompok atau organisasi atau ormas, atau bahkan juga menyerang negara yang seharusnya keagamaan itu diisi dengan materi-materi yang menunjukkan bebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Yang kita ajar politik-politik kenegaraan. Jadi ini saya kira penting karena politik-politik praktis ini selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang apabila itu dikaitkan dengan. Tapi kalau politik kenegaraan, maka agama atau aktivis agama mereka perlu mengambil peran-peran ini dalam konteks politik kenegaraan. Yang ketiga adalah pudarnya roh dakwah akibat dirasuki kepentingan politik yang sifatnya jangka pendek, yang seharusnya berisikan pesan-pesan moral kedamaian dan pencerahan, tapi yang terjadi adalah bahwa karena ada kepentingan politik maka isinya adalah hasutan, hinaan, dan cacian. Ini yang kira itu adalah sesungguhnya itu konten-konten dakwah itu tidak perlu terjadi kalau kita bicara tentang moderasi dakwah. Kemudian juga yang keempat adalah di situ ulama sebagai penyebar risalah dakwah Nabi dipolarisasi dan dimonopoli sesuai dengan kepentingan. Ya, kalau ada ulama yang berseberangan atau mendekati dari pemerintah dianggap tidak sesuai dengan aspirasi, dianggap hilang ulamanya dan tidak boleh diambil nasihatnya, dan itu juga kita terjadi ya. Maka ya bagaimana kita cara menghormati adanya pandangan-pandangan ya antara ulama, mereka punya cara karena strategi dakwahnya mereka tentu punya cara-cara. Yang penting mereka itu adalah dalam core dakwahnya. Yang kelima adanya kelompok-kelompok organisasi dakwah tertentu dengan terang-terang mengatakan di luar kelompoknya sebagai kelompok yang bukan menyuarakan aspirasi umat dakwah, dianggap sebagai pengkhianat umat, sesat, dan pendukung tauhid dan sebagainya. Ini adalah selalu muncul di narasi-narasi khususnya di media sosial, itu saya kira kuat sekali, dan ini salah satu hal yang menjadikan permusuhan atau menjadikan masalah. Maka perlu ini bagian dari moderasi beragama atau moderasi berdakwah itu sangat penting. Nah, bagaimana kemudian membangun moderasi dakwah di era media baru? Di era media baru ini, yang pertama ya lahirnya digital native ya. Digital native itu adalah khalayak baru dalam dakwah. Jadi awalnya media sosial hanya digunakan untuk tujuan have fun saja, untuk senang-senang, berinteraksi satu sama lain. Namun pada perkembangannya itu media sosial itu dipakai untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, bahkan juga dalam agama. Ya, itu saya kira juga sesuatu yang baik ya, baik. Tapi juga kalau kita tidak bisa memanfaatkan kebaikan itu, kemudian justru dipakai untuk yang lain yang tidak ada unsur kebaikan, ini menjadi masalah. Maka digital native ya, artinya sekarang anak-anak kecil saja, anak-anak SD, anak-anak TK saja mereka sudah sangat adaptif terhadap digital itu. Mungkin smartphone itu anak-anak SD umur 2 tahun mereka sudah biasa memakai smartphone. Ini sebagian dari digital native. Yang kedua adalah
uh, cyberspace ya yang menjanjikan, bahwa cyberspace sebagai ruang sosial baru. Kalau dulu kan ruang sosial itu kan selalu di balai kampung, itu di balai kota, di lapangan, dan macam-macam. Di ruang-ruang balirum misalkan, itu sebagai cyberspace ya. Tapi sekarang cyberspace itu ya berbeda. Jadi cyberspace itu sekarang letaknya di namanya di apa di ruang digital itu. Sehingga karena ruang sosial baru itu karena terlalu luas, maka kemudian semangat kebebasan itu seringkali tidak terkendali. Maka dalam konteks keagamaan, media sosial menjadi saluran paham dan ideologi keagamaan, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai saluran dakwah. Ini kalau kita bisa memanfaatkan sebagai cyberspace yang menjanjikan itu, tapi kemudian bagaimana kita mengisinya, kita memanfaatkan itu sebagai kepentingan, sebagai saluran dakwah. Yang ketiga adalah ada cyber religion. Sebagai ekspresi keagamaan di internet memiliki wajah ganda sebagai ruang sakral dan juga sebagai ruang anonim. Jadi ruang sakral itu kalau ada misalkan ada channel-channel yang selalu keagamaan, selalu ini orang kemudian menjadikan referensi, menjadikan sebagai acuan. Nah, ketika acuan-acuan itu maka melahirkan menjadi semacam ya artinya mereka menjadi idola baru, menjadi rujukan baru ya. Kalau kita lihat banyak dari ustadz kemudian juga kiai atau orang-orang yang memiliki otoritas itu berasal bukan dari perdebatan di perguruan tinggi, di tempat-tempat gedung dakwah, tapi justru sekarang muncul ya cyber legend itu adalah orang dilahirkan dari media sosial ini, dari ruang-ruang cyber ini, kemudian mereka menjadikan dia sebagai tokoh, menjadi kerujukan. Misalkan ada orang yang punya subscribe-nya 4 juta, 5 juta. Anda menjadi orang kemudian menjadikan rujukan itu sebagai orang yang sebagai rujukan baru dalam konteks keagamaan. Tapi meskipun mereka itu dalam membuat broadcastingnya itu lebih pada tujuan-tujuan bagaimana menarik, tapi kontennya yang kemudian juga ini menjadi persoalan. Yang keempat adanya antagonisme cyberculture. Jadi di situ karena media yang turut dalam proses produksi kebudayaan, ini seringkali bahwa dakwah yang bernada provokatif, menyindir pemerintah, kerap dilontarkan kelompok-kelompok dai dalam forum-forum dakwah yang kemudian disebarkan di berbagai media sosial itu. Sehingga dakwah yang sejatinya upaya untuk pencerahan terhadap nilai-nilai moral keagamaan, tapi justru menjadi kehilangan esensinya. Maka kemudian dakwah yang saya kira ya ada ustadz yang saya tidak bisa menyebut satu, bahwa mereka selalu bicara PKI, bicara ini pemerintahan PKI dan sebagainya. Itu perlu diperdebatkan, tetapi apakah itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang final, maka itulah yang saya kira penting untuk difahami, karena ini menyangkut masalah-masalah yang menjadi perdebatan. Nah, perdebatannya itu tentu melalui sebuah forum yang sifatnya adalah dialektika, bukan mereka di mimbar kemudian ngomongnya kemudian dengan cara menuduh dan sebagainya. Itu saya kira menuduh beberapa kelompok, individu atau lembaga, tuduhan-tuduhan itu yang pasti harus dibuktikan, karena ini menyangkut masalahnya undang-undang ITE dan sebagainya. Yang keenam adalah namanya virtual ummah. Dan di situ virtual ummah merupakan tempat bagi umat Islam mengekspresikan dirinya seraya mengklaim bahwa sebagai bagian komunitas yang saling berkontribusi dan mengambil peran. Maka untuk menghindari sektanisme, rasisme, dan diskriminasi dalam bentuk apapun bertentangan dengan wasatiyah budaya Islam, maka itu penting. Jadi ada namanya virtual ummah, karena kalau kita sudah dalam isu-isu tentang virtual ummah, maka di situ ada nilai yang dikedepankan. Ya, nilai-nilai apa? Nilai-nilai keumatan. Sehingga sekali lagi tidak bisa ruang virtual ummah itu sebagai ruang yang
melakukan sekterisme, bahkan rasisme atau diskriminasi ini. Dan itu sudah banyak terjadi. Misalkan ada sebutan kadrun, ya, itu bagian dari rasisme karena ketika ada Arab-Araban dan sebagainya, itu adalah bagian dari salah satu hal yang saya kira itu sudah mengambil sikap rasisme, diskriminasi dan sebagainya. Nah, bagaimana moderasi berdakwah dengan digital etik? Jadi di Kementerian Komunikasi dan Informasi sebenarnya sudah selalu mengkampanyekan ada namanya digital etik. Maka dalam moderasi berdakwah dengan digital etik itu tentu dakwah atau dai, ya. Orang-orang yang berdakwah atau dai itu harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah satu, kepercayaan diri, harus pandangan positif pada setiap manusia, harus punya husnudon, ya, husnudon. Harus pendekatannya rasional, harus rasional. Yang selanjutnya adalah mengedepankan kesamaan daripada perbedaan, serta kata-kata dan tindakan yang sesuai. Saya kira ini penting, ini sebagai etik, ya. Jadi orang berdai itu, apalagi berdakwah lewat media sosial, itu tentu yang pertama kepercayaan diri harus ada, pandangan positif, husnudonnya harus ada terhadap sesama manusia, harus rasional, mengedepankan kesamaan daripada perbedaan, kemudian kata-kata atau tindakan ya sesuai antara ucapan dan tindakan itu ya selaras, kira begitu. Yang kedua adalah ya dalam digital etik itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tradisional komunikasi Islam dengan kedamaian. Jadi di era media sosial ini maka menjunjung tinggi prinsip-prinsip tradisional komunikasi Islam dengan kedamaian, akhlak, kebijaksanaan, pengetahuan, melakukan modernisasi, pemutakhiran alat, mengubah tantangan dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, etik itu penting, etika itu penting. Bagaimana orang berdakwah harus menggunakan kalimat yang baik, harus punya prasangka yang baik, selalu positif pikirannya, pendekatannya, selalu melayani dan memuliakan orang lain. Itu adalah bagian dari komunikasi tradisional yang saya kira dilakukan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi Muhammad, sahabat, tabiin, bagaimana mereka berdakwah dengan mengutamakan adalah akhlak, ya. Ini saya kira. Sehingga ketika di media sosial orang cenderung menggunakan media itu sebagai pop culture. Jadi dalam berdakwah itu ya yang penting ke pop, ya. Pop kalau bahasa sekarang viral itu. Sehingga mereka yang penting viral, tapi mereka meninggalkan etik-etik dalam berkomunikasi atau digital etik itu mereka langgar. Yang penting mereka viral. Jadi sekarang ada paradigma viral, itulah yang kemudian nanti bisa saja itu merusak dalam aktivitas dakwah. Yang ketiga adalah bahwa dalam berdakwah yang tradisional yang dulu kita pahami, pidato, one to one, menulis bahan, dakwah, role modeling, persahabatan, pertemuan harian, yang seperti kita lihat, ya, ternyata itu sekarang diambil alih dengan dengan subliminal dakwah yang pop culture, internet sosial. Jadi sekarang kalau dulu kalau kita pengajian di majelis taklim, kemudian ada misalkan majelis tablik itu yang dari rumah ke rumah face to face, kemudian dulu kita membuat majalah dinding, kita membuat majalah dan sebagainya. Dan ternyata itu tergeser oleh pop culture di media sosial itu. Yang bahasa saya tadi adalah viral, yang penting viral. Sehingga ini kalau kita tidak lakukan sebuah tindakan atau mungkin mengambil alih pop culture ini dengan etika digital, saya kira ini juga menjadi persoalan dalam dakwah. Yang keempat adalah bahwa teknologi informasi modern itu memungkinkan, ya, banyak menyelesaikan tugas-tugas dakwah singkat. Itu nilai positifnya. Tetapi di sisi lain di situ pertukaran ide itu sangat minim. Sehingga bagaimana teknologi berbasis komputer itu memfasilitasi adanya pertukaran ide, pemikiran-pemikiran dan informasi yang dianggap membangun jaringan dan komunikasi virtual. Sekarang sudah ada pengajian lewat Zoom, pengajian lewat Google Meet,
atau lewat-lewat yang lain. Di situ adalah sesungguhnya itu bagian dari coba ada apa semacam ada dialog kan gitu, ada dialog data yang jawab, sehingga di situ tidak lagi ada klarifikasi terhadap setiap apa yang disampaikan. Maka itu sebagai jalan hal yang saya kira penting juga untuk disikapi. Nah, bagaimana moderasi berdakwah itu antara peluang dan tantangan terkait dengan digital, jadi digital native ya. Jadi media sosial memiliki kekuatan untuk membawa pesan besar ke platform tertentu atau mengubah ide atau pemikiran. Itu peluangnya. Begitu juga media sosial berpeluang bagi dakwah dan komunikasi Islam selama tersebut mengikuti pedoman Islam yang esensial. Namun itu juga butuh metodologi. Metodologi yang kita tentukan, yang harus kita bangun metodologi bagaimana berdakwah atau dalam komunikasi Islam itu penting untuk dibangun sebuah metodologi. Ya, metodologi dakwahnya yang coba kita perbaiki. Yang ketiga adalah bahwa media sosial itu bisa jadi merusak. Ini sebagai tantangan. Tidak adil, tidak profesional, dan tidak seimbang dalam pemberitaan. Karena apa? Karena pada prinsipnya bahwa berita-berita yang muncul atau informasi yang muncul itu selalu eh, selalu diwarnai dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi ya. Jadi ekonomi yang bersifat ekonomi itu kemudian mengalahkan prinsip-prinsip, mengalahkan etika. Karena hanya kepentingan ekonomi, mendapatkan subscribe, kemudian mereka mendapatkan monetize dan sebagainya itu seringkali mengalahkan akhlak etika dalam berdakwah itu. Terus kan saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan beberapa hal yang moderasi dalam berdakwah atau moderasi agama. Kemudian kita baca moderasi dakwah itu antara peluang dan tantangan itu adalah saya kira seimbang. Bagaimana kita media sosial atau digital native atau cyber space itu menjadi peluang kita dalam berdakwah sehingga tidak diambil atau tidak dimasuki orang-orang yang selalu menebarkan kekerasan ekstremis. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.